Pernahkah kamu berbicara dengan diri sendiri, lalu diam-diam semesta menjawab? Bukan lewat suara keras, tapi lewat peluang yang muncul tiba-tiba, ide yang muncul tanpa sebab, atau perasaan yang mendesak seperti bisikan dari dalam. Buku ini bukan sekadar tentang uang, melainkan tentang bagaimana percakapan dalam kepala kita diam-diam membentuk kenyataan di luar sana. Kekayaan, seperti udara, selalu ada, tapi hanya mereka yang bernapas dengan penuh kesadaran yang bisa benar-benar merasakannya. Menarik kekayaan dengan self-talk, bukan resep instan atau mantra ajaib. Ini adalah undangan untuk menyelam lebih dalam ke dalam batinmu sendiri, menyusuri lorong-lorong pikiran yang sering luput dari perhatian. Di setiap bab, kamu akan menemukan kunci-kunci halus yang selama ini tersembunyi dalam kata-kata yang kamu ucapkan pada diri sendiri. Dari kalimat sepele yang melumpuhkan, hingga deklarasi kecil yang mampu membuka gerbang kemungkinan. Bayangkan jika setiap kata yang kamu ucapkan adalah benih. Apakah selama ini kamu menanam kekurangan atau kelimpahan? Buku ini mengajakmu untuk bercocok tanam di taman batinmu dengan hati-hati, penuh niat, dan keberanian untuk mencabut akar-akar lama yang tidak lagi kamu butuhkan. Karena pada akhirnya, percakapan yang paling menentukan masa depanmu bukanlah yang terjadi dengan orang lain, tapi yang kau bisikkan diam-diam pada dirimu sendiri. Dan disinilah perjalanan itu dimulai. Bab 1. Kesadaran adalah awal segalanya. Bayangkan sejenak, kamu bangun pagi, menatap langit-langit kamar, dan tanpa sadar berkata dalam hati, hidupku berat. Kalimat itu mungkin terdengar biasa, tapi di balik keheningan batinmu, ada gema yang mengguncang. Ia menanamkan benih, dan benih itu, hari demi hari, tumbuh menjadi realitas. Bukan karena langit berubah, tapi karena cara kamu memandang langit tak lagi sama. Inilah yang jarang kita sadari. Kekayaan dalam segala bentuknya tidak bermula dari rekening bank, warisan, atau keberuntungan. Ia bermula dari satu tempat yang sangat dekat tapi sering kita abaikan, pikiran. Banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi kaya, pertama-tama mereka harus memiliki uang. Tapi sesungguhnya, orang menjadi kaya bukan karena mereka punya uang, melainkan karena mereka punya cara berpikir tertentu tentang uang. Mereka memandang kekayaan bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai cerminan dari dunia dalam mereka yang kaya duluan. Kaya akan keyakinan, kaya akan ide, kaya akan rasa cukup. Kita telah diajarkan bahwa uang adalah hasil dari kerja keras, perjuangan, dan pengorbanan. Tapi jarang yang mengajarkan bahwa sebelum semua itu, ada pondasi tak terlihat yang membentuk realitas kita, percakapan batin. Dan disitulah cerita kekayaan benar-benar dimulai. Coba perhatikan kata-kata yang kamu ucapkan kepada dirimu sendiri setiap hari. Mungkin tidak terdengar keras, tapi mereka hidup, bernapas, dan bekerja di balik layar kehidupanmu. Kalimat seperti, saya tidak bisa, saya bukan orang kaya, saya selalu gagal dalam hal uang, saya harus hemat terus agar selamat. Itu semua bukan hanya pikiran kosong, itu kode, seperti perintah komputer yang langsung dijalankan oleh otakmu, emosimu, bahkan tubuhmu. Bahasa batin menciptakan lensa yang membentuk cara kamu melihat dunia. Apakah dunia ini tempat yang penuh kemungkinan atau penuh kekurangan? Orang yang merasa kaya di dalam akan bersikap dan bertindak berbeda, bahkan sebelum uang benar-benar hadir. Sebaliknya, orang yang merasa miskin di dalam bisa memiliki uang banyak, tapi tetap merasa kurang, takut kehilangan, dan hidup dalam kecemasan. Setiap dari kita punya naskah batin tentang uang, sebuah cerita tak tertulis yang terus berputar di dalam kepala. Skrip ini bisa diwariskan dari keluarga, dibentuk oleh pengalaman masa kecil, atau dipengaruhi oleh lingkungan. Beberapa skrip terdengar seperti, uang adalah akar kejahatan, orang kaya itu serakah, saya harus bekerja keras dulu baru boleh hidup enak, saya tidak layak punya lebih. Tantangannya adalah, skrip ini sering berjalan otomatis. Kita tidak menyadari bahwa kita sedang memainkannya. Kita mengulangi pola yang sama tanpa pernah mempertanyakan asal-usulnya. Maka langkah pertama menuju kekayaan bukanlah berlari lebih kencang, tapi berhenti sejenak dan bertanya, cerita apa yang sedang saya ulangi tentang uang? Ada dua jenis dialog batin, yang menyerah dan yang memberdayakan. Narasi pasrah sering datang dalam bentuk pembenaran. Ia terdengar manis, penuh alasan, tapi diam-diam melumpuhkan. Contohnya, mungkin memang saya ditakdirkan sederhana saja. Yang penting cukup, nggak usah mimpi terlalu tinggi. Saya realistis aja, nggak semua orang bisa sukses. Narasi seperti ini terdengar aman, tapi sebenarnya membungkam potensi kita yang sesungguhnya.
Kita jadi mengecilkan impian, meredam semangat, dan menghindari tantangan hanya karena ingin menghindari rasa kecewa. Sebaliknya, narasi pemberdayaan mengajak kita untuk jujur, tapi tidak menyalahkan. Ia berkata, "Saya belum tahu caranya, tapi saya bersedia belajar. Saya pantas hidup dengan penuh kelimpahan. Saya bisa menciptakan peluang dari tempat saya berdiri." Narasi pemberdayaan bukan tentang pura-pura kuat, tapi tentang memilih kata-kata yang memberi ruang untuk kemungkinan. Ia tidak menutup pintu kenyataan, tapi membuka jendela harapan. Kekuatan terbesar dari manusia bukanlah kecerdasan, kekayaan, atau keberuntungan, melainkan kesadaran, kemampuan untuk mengamati pikiran sendiri, untuk menyadari kata-kata yang muncul, dan untuk memilih ulang narasi yang ingin dipercayai. Kesadaran mengubahmu dari korban menjadi pencipta. Ia membuatmu berhenti hidup dengan autopilot dan mulai hidup dengan intensi. Dan dari titik ini, segalanya bisa berubah. Tidak dalam semalam, tapi secara mendalam. Begitu kamu mulai sadar akan bahasa batinmu, kata-kata kecil yang kamu ucapkan di dalam hati, kamu akan melihat bagaimana dunia luar ikut menyesuaikan. Hubunganmu dengan uang akan terasa berbeda. Kamu akan mulai berkata tidak pada peluang yang tak selaras, dan berkata ya pada kemungkinan yang dulu terasa mustahil. Bab ini bukan untuk menyuruhmu langsung berpikir positif sepanjang waktu, tapi untuk mengajakmu melihat bahwa percakapan batin adalah awal dari segalanya. Seperti membuka mata di pagi hari, apa yang kamu lihat, rasakan, dan pikirkan di detik pertama itu menentukan warna harimu. Begitu pula dengan kekayaan. Ia dimulai di detik ketika kamu mulai mendengar dirimu sendiri dan bertanya, apakah saya sedang berbicara sebagai orang yang takut atau sebagai orang yang siap menerima? Karena pada akhirnya, bukan dunia luar yang lebih dulu berubah, tapi dunia dalammu. Dan saat itu terjadi, barulah kamu menyadari bahwa kekayaan sebenarnya sudah mengetuk dari lama. Ia hanya menunggu satu hal, kesadaranmu. Bab 2. Bahasa kekurangan, bahasa kemiskinan. Pernahkah kamu duduk di warung kopi, mendengar seseorang berkata sambil tertawa, "Maklum, kita kan orang miskin." Lalu semua orang tertawa, seolah itu hanya lelucon ringan. Tapi sesungguhnya, di balik tawa itu, ada mantra yang sedang diucapkan. Sebuah deklarasi batin yang pelan-pelan mencetak batas dalam pikiran dan menurunkan langit-langit kemungkinan hidup kita. Bahasa yang kita ucapkan, bahkan yang kita anggap bercanda, bisa menjadi cetakan tak terlihat yang menciptakan kenyataan. Dan banyak dari kita tanpa sadar telah menjadi penyihir realitas, bukan dengan tongkat sihir, tapi dengan kata-kata. Kalimat seperti "saya nggak mampu" atau "saya nggak bisa" sering dianggap sebagai laporan jujur atas kondisi saat ini. Tapi sebenarnya, kalimat-kalimat itu bukan sekadar deskripsi. Mereka adalah deklarasi yang sangat kuat. Begitu kita mengucapkannya, kita seperti sedang menutup pintu terhadap kemungkinan lain dan menulis kesimpulan sebelum cerita benar-benar dimulai. Coba bayangkan bedanya. Saya belum mampu saat ini versus saya tidak mampu. Yang satu memberi ruang untuk pertumbuhan. Yang lain adalah vonis. Padahal seringkali kita hanya belum tahu caranya, belum punya dukungan, atau belum mencoba cukup lama. Bukan berarti kita benar-benar tidak mampu. Bahasa menentukan arah, dan arah menentukan takdir. Otak manusia adalah alat yang sangat patuh. Ketika kamu berkata, "Saya nggak bisa kaya," maka otakmu akan segera mencari bukti untuk membenarkan itu. Ia akan menyaring informasi yang bertentangan, mengabaikan peluang, dan hanya menyorot kekurangan. Seolah-olah dunia ini gelap, bukan karena tidak ada cahaya, tapi karena kamu memakai kacamata hitam yang kamu buat sendiri. Bahasa adalah filter. Apa yang kamu katakan berulang-ulang akan menjadi kacamata yang kamu pakai untuk menilai hidup, menilai diri, dan menilai apa yang mungkin terjadi. Kata-kata yang kamu ucapkan, bahkan yang sederhana seperti sulit, berat, ribet, akan menentukan apa yang otakmu anggap layak diperjuangkan dan apa yang sebaiknya dihindari. Jika kamu terus berkata, "Uang itu susah dicari," maka tak peduli seberapa besar peluang lewat di depanmu, kamu akan tetap merasa tidak mampu menjangkaunya, karena filtermu berkata, "Ini pasti susah." Tak semua bahasa datang dari pilihan sadar. Banyak dari kita mewarisi cara bicara yang dibentuk oleh pengalaman masa lalu, oleh keluarga, oleh trauma yang tak pernah kita sembuhkan. Misalnya, jika kamu tumbuh dalam keluarga yang selalu khawatir soal uang, kamu mungkin tumbuh dengan kalimat seperti, "Kita harus hemat, nanti nggak bisa makan. Jangan buang-buang, uang susah dicari. Bersyukur aja, nggak usah minta lebih-lebih."
kalimat ini tidak sepenuhnya salah. Tapi ketika dijadikan fondasi hidup, mereka menanam rasa takut, rasa bersalah, dan rasa tidak pantas untuk hidup berkelimpahan. Akhirnya, bahkan saat peluang datang, kamu mungkin menolaknya secara tak sadar karena merasa tidak layak atau merasa harus tetap sederhana agar tidak melukai nilai-nilai keluarga. Bahasa ini seperti warisan emosional. Ia hidup dalam intonasi kita, dalam respon spontan kita terhadap uang, dan dalam cara kita membicarakan diri sendiri di depan orang lain. Dan jika tidak disadari, kita akan mewariskannya lagi ke generasi berikutnya. Humor bisa menyembuhkan, tapi bisa juga menyabotase, terutama ketika digunakan untuk membungkus luka. Banyak dari kita yang terbiasa merendahkan diri sendiri dengan lelucon. Gaji saya mah cuma cukup buat hidup, sampai tanggal 5. Maklum, kelas ekonomi bawah. Nggak apa-apa nggak punya uang, yang penting punya gaya. Lucu? Mungkin. Tapi jika itu menjadi kebiasaan, maka otak akan mempercayainya sebagai kebenaran. Kita mulai menyukai identitas sebagai yang kekurangan, karena ia memberi kita tawa palsu dan penerimaan sosial. Padahal jauh di dalam, ada bagian dari diri kita yang sedang menangis, ingin tumbuh, ingin berkembang, ingin merdeka secara finansial. Sarkasme seperti racun manis. Ia bisa terasa menghibur di lidah, tapi menggerogoti harga diri dan potensi tanpa kita sadari. Perubahan tidak dimulai dari luar, tapi dari bahasa. Dan perubahan bahasa dimulai dari kesadaran. Langkah pertama adalah mendengar ulang kata-kata yang sering kamu ucapkan kepada dirimu sendiri maupun kepada orang lain. Apakah kamu sedang menceritakan keterbatasanmu atau membuka kemungkinan baru? Langkah kedua adalah mengganti narasi. Tidak harus menjadi motivasi murahan, cukup menjadi jujur tapi memberdayakan. Misalnya, ganti, saya nggak mampu menjadi saya sedang belajar untuk mampu. Ganti, saya nggak punya uang menjadi saya sedang menciptakan kelimpahan. Ganti, saya selalu gagal menjadi saya sedang dalam proses bertumbuh. Kata-kata ini bukan tipuan, mereka adalah jembatan dari tempat di mana kamu berada ke tempat yang kamu inginkan. Dan terakhir, kelilingi dirimu dengan bahasa baru. Baca buku yang membangkitkan semangat. Dengarkan orang-orang yang berbicara dengan keyakinan. Tulis afirmasi, bukan untuk menghipnotis dirimu, tapi untuk membentuk ulang identitas verbal yang kamu pakai setiap hari. Karena pada akhirnya, dunia tidak memperlakukan kita berdasarkan apa yang kita miliki, tapi berdasarkan bagaimana kita mengartikan apa yang kita miliki. Dan bahasa adalah kuncinya. Jika kita ingin hidup yang lebih luas, lebih penuh makna, dan lebih bebas secara finansial, maka kita harus mulai dari kata-kata yang keluar dari mulut kita sendiri. Karena kekurangan seringkali bukan tentang apa yang tidak kita miliki, tapi tentang bagaimana kita terus mengucapkannya. Dan ketika kita belajar diam dari narasi kemiskinan, hanya untuk berbicara dalam bahasa kelimpahan, itulah saat realitas pun mulai berubah. Bukan karena dunia lebih baik, tapi karena akhirnya kita berhenti mengecilkan diri dalam cerita kita sendiri. Bab 3. Niat, bukan perjuangan. Kita hidup dalam budaya yang mengagungkan kerja keras, seolah-olah semakin lelah kita, semakin layak kita untuk bahagia. Kita dibesarkan dengan kalimat seperti, kalau mau kaya, ya kerja keras, atau sukses itu harus berdarah-darah. Tapi bagaimana jika itu bukan satu-satunya jalan? Bagaimana jika kekayaan sejati bukan soal seberapa keras kamu mendorong, melainkan seberapa dalam kamu selaras? Karena sesungguhnya, banyak orang bekerja keras sepanjang hidup tanpa pernah merasa cukup. Sementara ada yang tampak berjalan dengan ringan, namun kekayaan seolah menghampiri tanpa diminta. Bedanya bukan pada jumlah keringat, bedanya ada di dalam, yaitu niat. Bayangkan kamu mendayung perahu melawan arus. Setiap kayuhan terasa berat. Kamu bisa sampai tujuan, tapi dengan napas terengah dan tubuh yang nyaris patah. Sekarang bayangkan kamu meletakkan dayung, mengatur arah perahu, dan membiarkan arus membawamu ke tujuan yang sama. Energi yang kamu keluarkan jauh lebih sedikit, tapi gerakanmu terasa lebih mulus. Itulah perbedaan antara sekadar berjuang dan hidup dalam penyelarasan. Upaya yang tanpa arah hanya menghasilkan kelelahan, tapi upaya yang lahir dari niat yang selaras dengan batin dan tujuan hidup akan terasa ringan, bukan karena tidak menantang, tapi karena bermakna. Kita tidak bekerja untuk mengejar kekayaan, tapi untuk mengungkapkan siapa kita sebenarnya, dan itu mengubah segalanya. Ketika kamu tidak tahu kemana kamu ingin pergi, setiap jalan tampak menggoda. Tapi ketika kamu punya niat yang jernih, semesta mulai merapikan jalannya.
Orang-orang muncul, kesempatan datang, inspirasi muncul di tengah malam. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari frekuensi batin yang tepat sasaran. Niat adalah bahasa energi. Ia tidak membutuhkan volume, hanya kejelasan. Ketika kamu berkata dalam hati, saya ingin hidup dengan penuh makna dan kelimpahan, dengan cara yang selaras dan membahagiakan, kamu sedang mengirimkan sinyal ke semesta. Dan semesta, seperti radio yang canggih, merespon frekuensi yang jujur. Masalahnya, banyak orang berniat dengan setengah hati. Mereka ingin kaya, tapi takut akan perubahan. Mereka ingin bahagia, tapi terus menyimpan luka. Mereka ingin kelimpahan, tapi masih percaya bahwa mereka harus menderita dulu. Niat sejati tidak datang dari mulut. Ia lahir dari keselarasan antara pikiran, hati, dan tindakan. Salah satu jebakan mental terbesar adalah kepercayaan bahwa kita harus bekerja sangat keras dulu baru boleh merasa pantas menerima. Ini bukan hanya pola pikir, tapi warisan budaya. Kita merasa bersalah jika menerima sesuatu dengan mudah, seolah-olah kemudahan itu dosa. Padahal, apa yang salah dengan hidup yang mengalir? Apa yang salah dengan merasa cukup? Bukan dalam arti pasrah, tapi dalam arti sadar bahwa kita tak perlu membuktikan nilai diri lewat keringat berlebihan. Kamu tetap bisa berkarya, tetap bisa berkontribusi, tapi dari ruang cukup, bukan dari ruang kurang, dari ruang syukur, bukan dari rasa takut. Karena ketika kamu merasa sudah cukup, kamu berhenti mengejar validasi eksternal dan mulai menarik pengalaman yang selaras dengan inti dirimu. Dan anehnya, justru saat kamu berhenti membuktikan nilai diri, itulah saat nilai dirimu benar-benar terpancar. Salah satu tanda bahwa kamu mulai selaras dengan niat batin adalah hal-hal mulai terasa lebih mudah. Kamu tidak lagi melawan arus. Kamu tidak lagi memaksa segala sesuatu bekerja. Kamu mengizinkan. Tapi justru di titik inilah banyak orang merasa tidak nyaman. Mereka mulai bertanya, kok bisa ya segampang ini? Atau bahkan merasa tidak layak. Mereka sabotase diri sendiri, memperumit keadaan, hanya karena merasa tidak nyaman menerima keberhasilan tanpa penderitaan. Ini seperti seseorang yang terbiasa tidur di lantai keras, lalu merasa aneh saat diajak tidur di ranjang empuk. Rasa nyaman dianggap mencurigakan. Padahal, kemudahan bukan musuhmu. Kemudahan adalah hadiah dari keselarasan. Kemudahan adalah tanda bahwa kamu mulai hidup sesuai aliran alam. Bukan karena kamu malas, tapi karena kamu jujur terhadap dirimu sendiri. Menerima kemudahan tanpa rasa bersalah adalah bentuk penerimaan tertinggi terhadap hidup. Itu bukan kesombongan, itu kerendahan hati di hadapan semesta yang ingin memberi lebih dari yang kamu minta. Terakhir, mari bicara tentang bahasa yang lebih halus, bahasa tubuh dan bahasa batin. Apa yang terjadi di pikiran memengaruhi napas, postur, bahkan nada suara kita. Ketika kita berniat kaya tapi tubuh kita penuh ketegangan, mulut kita terus mengeluh, dan mata kita selalu melihat kekurangan, maka batin dan tubuh kita sedang bicara dua bahasa yang berbeda. Dan hasilnya, kebingungan, tidak ada yang bergerak. Penyelarasan artinya, apa yang kamu pikirkan, rasakan, ucapkan, dan lakukan, semua berjalan dalam arah yang sama. Saat kamu berkata, saya percaya saya bisa sukses, tubuhmu tegap, suaramu tenang, dan jiwamu tidak terburu-buru. Itu adalah bentuk niat yang terpancar dari seluruh sistemmu. Dan ketika kamu berada dalam keadaan ini, kamu tidak perlu lagi bekerja lebih keras, karena kamu sudah bekerja lebih jernih. Jadi jika selama ini kamu merasa lelah, terus berusaha tapi seolah tak sampai-sampai, mungkin bukan karena kamu kurang kerja keras. Mungkin kamu hanya butuh berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya niatku? Dan apakah aku sudah hidup selaras dengannya? Karena pada akhirnya, kekayaan bukanlah soal seberapa kuat kamu berlari, tapi seberapa jujur kamu melangkah. Dengan niat yang jernih, hati yang tenang, dan keberanian menerima kemudahan, kamu bukan hanya bisa menciptakan kekayaan, kamu bisa menjadi kekayaan itu sendiri. Bab 4. Identitas dan kata saya. Pernahkah kamu berhenti sejenak dan memperhatikan bagaimana kamu menyebut dirimu sendiri? Kata-kata sederhana seperti saya adalah bukan sekadar ucapan, tapi sebuah sihir yang lembut dan dalam diamnya membentuk realitas kita. Saya adalah orang biasa. Saya adalah pejuang. Saya adalah orang yang selalu gagal. Saya adalah magnet kekayaan. Kalimat-kalimat ini terdengar ringan, tapi mengandung kekuatan besar. Karena setiap kali kamu menyebut saya adalah, kamu sedang menanam benih identitas. Dan benih itu, cepat atau lambat, akan tumbuh menjadi kenyataan hidupmu. Banyak orang mengira bahwa saya adalah
hanyalah cerminan dari masa lalu. Mereka berkata, saya adalah orang yang buruk dalam keuangan, atau saya adalah pribadi yang sulit kaya, seolah-olah itu adalah diagnosis tetap dari hidup mereka. Tapi yang sering terlupa, saya adalah bukan deskripsi masa lalu, tapi deklarasi masa depan. Kalimat itu adalah pernyataan kepada semesta tentang siapa kamu sedang menjadi, bukan siapa kamu dulunya, dan bukan pula siapa kamu saat ini, tapi siapa yang kamu putuskan untuk muncul sebagai dalam setiap langkah, pilihan, dan getaranmu. Jika kamu berkata, saya adalah pribadi yang diberkati dengan kelimpahan, kamu sedang menciptakan lintasan baru bagi dirimu, bahkan jika hari ini saldo rekeningmu masih menipis. Ini mungkin terdengar aneh, tapi coba resapi baik-baik. Identitas bukanlah fakta, identitas adalah keputusan. Kamu tidak harus menjadi kaya dulu untuk berkata, saya adalah pribadi yang hidup dalam kelimpahan. Sama seperti kamu tak harus memenangkan lomba dulu untuk berkata, saya adalah pelari. Ketika kamu memilih identitas itu, kamu sedang membentuk jalan. Kamu sedang mengatur frekuensi batinmu agar menyelaraskan realitas di luar. Dan keputusan itu bukan soal pura-pura. Ini bukan tentang menipu diri sendiri. Ini tentang mengambil kendali atas narasi internal yang membentuk arah hidupmu. Selama kamu membiarkan pengalaman masa lalu atau opini orang lain yang menentukan identitasmu, kamu hidup dalam bayang-bayang. Tapi saat kamu berkata, saya adalah siapapun yang saya putuskan untuk menjadi, kamu keluar dari sangkar. Banyak orang terjebak dalam identitas yang sebenarnya tidak mereka pilih. Mereka pernah gagal, lalu berkata, saya adalah orang gagal. Mereka pernah miskin, lalu yakin, saya adalah orang yang tidak akan pernah punya banyak. Padahal itu hanya pengalaman, bukan label permanen. Kita sering tanpa sadar mengikatkan diri pada luka lama dan membawanya sebagai identitas. Akibatnya, kita terus menciptakan ulang skenario yang sama karena merasa itulah diri kita. Tapi identitas yang lahir dari trauma bukanlah kebenaran. Itu hanya refleksi dari momen yang belum sembuh. Dan kabar baiknya, kamu bisa memutuskan untuk tidak percaya lagi. Kamu bisa memilih untuk berkata, saya bukan cerita masa lalu saya. Saya bukan suara negatif yang pernah menempel. Saya adalah penulis baru dari babak hidup saya yang berikutnya. Itu bukan sekadar afirmasi, itu adalah pembebasan. Kita tidak membentuk identitas hanya dengan berkata satu kali. Kita membentuk identitas melalui repetisi, melalui pengulangan terus-menerus, hingga otak dan tubuh kita mulai percaya, lalu bertindak seolah itu sudah nyata. Bayangkan otakmu seperti taman. Setiap kali kamu berkata, saya adalah pribadi yang layak dicintai dan layak kaya, kamu sedang menanam dan menyiram benih baru. Dan jika kamu mengulanginya setiap hari dengan rasa yang kuat, perlahan taman itu akan penuh dengan keyakinan baru, dan ilalang lama mulai mati dengan sendirinya. Repetisi bukan basa-basi, itu adalah proses mencetak ulang jaringan saraf. Setiap saya adalah yang kamu ucapkan dengan niat adalah satu goresan baru dalam peta bawah sadarmu. Gunakan itu dengan sadar. Jangan ulangi narasi lama yang menyakiti. Ulangi yang memberdayakan. Bangun kebiasaan menyebut dirimu sendiri dengan cinta, kekuatan, dan kejelasan. Kamu adalah medan magnet berjalan, dan identitas yang kamu tanamkan ke dalam dirimu menentukan apa yang kamu tarik. Jika kamu mengidentifikasi sebagai seseorang yang selalu kehabisan uang, maka tanpa sadar kamu akan membuat keputusan-keputusan yang membawa kamu ke sana lagi. Tapi jika kamu mulai melihat dirimu sebagai pribadi yang selalu menemukan jalan, yang selalu dikelilingi oleh keberuntungan, yang mudah menciptakan nilai, dunia luar akan mulai merespons frekuensi baru itu. Ini bukan sekadar teori spiritual, ini juga tercermin dalam cara otak kita bekerja. Ketika kamu percaya bahwa kamu adalah pribadi yang kreatif dan sukses, maka retikular aktivasi di otakmu akan mulai mencari bukti dan peluang yang sesuai dengan keyakinan itu. Dunia luar mulai menyesuaikan diri karena dunia dalammu telah berubah arah. Jadi, berhati-hatilah dengan apa yang kamu ikatkan setelah kata "saya adalah". Itu bukan kalimat biasa. Itu adalah mantra, itu adalah fondasi, dan itu adalah magnet. Di akhirnya, di antara segala teknik dan strategi menciptakan kekayaan, jangan remehkan kekuatan identitas. Kekayaan bukan sesuatu yang kamu kejar, itu adalah sesuatu yang kamu menjadi. Jadi ketika kamu berkata, saya adalah pribadi yang layak hidup dalam kelimpahan, saya adalah magnet kesempatan yang penuh berkah, saya adalah saluran kebaikan yang memberi dan menerima dengan sukacita. Kamu sedang membangun dunia baru, dari dalam keluar, dan kamu tak perlu menunggu siapapun memberi izin.
karena kamu sudah memiliki kata paling sakral di semesta ini. Saya adalah, gunakan dengan bijak, gunakan dengan cinta, gunakan untuk menjadi dirimu yang tertinggi. Bab 5. Menerima adalah keberanian tertinggi. Di dunia yang penuh semangat, kejar lebih, kerja lebih, buktiin lebih, menerima seringkali dianggap sebagai kelemahan. Tapi tahukah kamu, menerima dalam bentuknya yang paling murni justru adalah keberanian tertinggi. Keberanian untuk tidak bersembunyi, keberanian untuk membuka tangan dan hati, keberanian untuk berkata, aku siap, aku pantas, aku bersedia menerima sekarang. Kita terbiasa berpikir bahwa kita hanya layak menerima sesuatu setelah berjuang habis-habisan, seolah-olah hadiah hidup hanya akan diberikan kalau kita sudah berkeringat, berkorban, dan menderita terlebih dahulu. Itulah sebabnya banyak orang merasa aneh saat diberikan sesuatu secara cuma-cuma, pujian, bantuan, keberuntungan, atau bahkan cinta. Reaksi bawah sadarnya, aku harus ngapain dulu ya biar ini sah, atau ini pasti ada maunya. Namun esensi sejati dari keberlimpahan bukanlah mengumpulkan karena sudah membuktikan, melainkan menerima karena menyadari keberhargaan diri. Kamu tidak harus menjelaskan pada siapapun kenapa kamu pantas bahagia, damai, atau kaya. Kamu hanya perlu percaya, karena ketika kamu mulai menerima tanpa pembenaran, kamu sedang menunjukkan pada semesta bahwa kamu siap menjadi wadah kebaikan yang lebih besar. Dan itu membutuhkan kepercayaan diri yang utuh, bukan yang bising, tapi yang tenang. Kepercayaan bahwa kamu tidak harus berjuang terus untuk merasa cukup. Menariknya, banyak orang ingin kekayaan, tapi diam-diam takut menerimanya. Mereka berkata, saya mau hidup lebih baik, tapi di lapisan terdalam ada suara kecil yang berbisik. Tapi nanti kalau saya jadi kaya, apakah saya akan berubah? Apakah orang akan menjauh? Apakah saya bisa mengelolanya? Apakah saya aman? Inilah blok bawah sadar yang sering tidak disadari. Kekayaan, cinta, kelimpahan, semua itu bisa terasa asing jika sistem saraf kita belum terlatih untuk merasa aman dalam menerimanya. Jika kita dibesarkan dalam pola trauma, keterbatasan, atau ketegangan, maka kenyamanan pun bisa terasa menakutkan. Dan tanpa sadar, kita mulai menolak hal baik dengan cara halus, menunda, meremehkan, menyabotase diri, atau merasa bersalah saat sesuatu datang dengan mudah. Untuk itulah penting melatih tubuh kita, bukan hanya pikiran, untuk menerima dengan damai. Karena ketika rasa aman bertemu kelimpahan, muncullah ruang untuk benar-benar menikmatinya. Berapa kali kamu berkata, aku belum layak, padahal yang kamu butuhkan hanyalah berkata, aku siap. Keyakinan bahwa kita harus menderita dulu sebelum layak menerima sesuatu adalah narasi yang sudah tertanam dalam budaya, agama, pendidikan, bahkan keluarga. Padahal, semesta tidak meminta kamu bersakit-sakit dulu, baru boleh diberi. Semesta hanya bertanya satu hal, apakah kamu bersedia menerima? Mengganti narasi dari aku harus berjuang dulu menjadi aku siap menerima sekarang, bukan berarti kamu jadi malas atau pasrah. Justru itu adalah bentuk kesiapan untuk menyambut tanpa syarat. Dan saat kamu berkata, aku siap, kamu membuka pintu energi yang selama ini tertahan oleh rasa ragu dan keraguan. Kamu tak perlu jadi sempurna dulu. Kamu hanya perlu menjadi hadir, karena banyak hal yang ingin datang ke hidupmu sedang menunggu kamu berkata, aku siap menerimamu sekarang. Menerima bukan teori, ia adalah latihan. Dan latihan itu dimulai dari momen-momen kecil yang sering kita abaikan. Saat seseorang memuji, apakah kamu tersenyum dan mengucap terima kasih, atau buru-buru menolak dengan, biasa aja kok. Saat ditraktir makan, apakah kamu menerimanya dengan sukacita atau merasa sungkan dan segera ingin balas? Saat ada kesempatan datang, apakah kamu menyambutnya dengan rasa ingin tahu atau langsung menolaknya karena merasa belum cukup pintar? Setiap kali kamu menerima hal baik dengan terbuka, tanpa rasa malu, tanpa merasa harus membalas segera, kamu sedang memperluas kapasitas tubuhmu untuk menerima lebih banyak. Dan ketika tubuhmu mulai terbiasa merasa nyaman menerima hal kecil, ia akan mulai siap menerima hal besar. Ini mungkin tantangan terbesar bagi banyak orang, menerima tanpa rasa bersalah. Kita merasa kalau kita dapat lebih, maka orang lain akan dapat lebih sedikit. Kita takut dicap tamak, egois, atau terlalu banyak berharap. Jadi kita mengecilkan diri, menolak hadiah, meremehkan impian. Padahal, semesta tidak kekurangan stok. Kebahagiaanmu tidak mengurangi milik orang lain. Kekayaanmu tidak mencuri dari siapapun. Justru saat kamu berkelimpahan, kamu bisa memberi lebih, menginspirasi lebih, dan menjadi saluran berkat yang lebih luas.
Menerima tanpa rasa bersalah adalah cara kamu menghormati hidup. Itu adalah bentuk penghargaan terhadap semua energi baik yang mengalir kepadamu. Dan saat kamu benar-benar menerima dengan utuh, dengan rasa syukur dan tanpa drama, kamu akan merasakan keajaiban bahwa ternyata kamu tidak pernah kurang, kamu hanya belum terbuka. Pada akhirnya, menerima bukan tentang jumlah, tapi tentang keberanian. Keberanian untuk berkata, aku tidak harus sempurna untuk diberkati. Aku tidak harus menderita untuk dicintai. Aku tidak harus membuktikan apapun untuk menerima yang indah. Menerima adalah seni membuka tangan, tanpa mengencangkan rahang, tanpa menggertakkan gigi. Ia adalah momen ketika kamu percaya, yang baik boleh datang padaku, karena aku siap, karena aku cukup, karena aku bersedia. Bab 6. Frekuensi emosional dari bahasa. Pernahkah kamu merasakan satu kalimat sederhana bisa membuat harimu berubah? Seperti saat seseorang berkata, "Aku percaya padamu," dan tiba-tiba jantungmu menghangat, atau ketika kamu mendengar, "Kamu payah," dan seluruh tubuhmu seolah-olah mengkerut. Itulah kekuatan bahasa, bukan sekadar rangkaian huruf, tapi getaran yang membawa dunia batinmu ikut beresonansi. Setiap kata punya muatan. Ia adalah gelombang yang memancar dari dalam dan menari di udara, menciptakan atmosfer di sekelilingmu, bahkan jauh sebelum orang lain sempat mengolah artinya. Dan yang paling menakjubkan, bahkan ketika kamu hanya berpikir kata itu dalam batinmu, tubuhmu sudah lebih dulu merasakan getarannya. Kita hidup di dalam atmosfer emosional yang kita ciptakan sendiri melalui bahasa. Bahasa yang kita ucapkan, pikirkan, atau dengarkan secara konsisten membentuk cuaca batin kita setiap hari. Coba bayangkan dua orang yang bangun di pagi hari. Yang satu berkata, "Duh, aku capek banget, hidup ini berat." Yang satunya lagi berkata, "Hari ini aku penasaran, ada kejutan apa ya yang menungguku?" Secara fisiologis, dua tubuh itu akan bereaksi sangat berbeda. Yang satu mengaktifkan sistem stres, yang lain menyalakan rasa ingin tahu dan kemungkinan. Padahal, keduanya belum melakukan apapun selain berkata-kata. Inilah keajaiban bahasa. Ia bukan hanya mengungkapkan perasaanmu, tapi juga menciptakannya. Kamu bukan hanya berbicara karena merasa, kamu juga merasa karena berbicara. Setiap kata bisa digolongkan dalam dua kategori besar, yang menyempitkan dan yang memperluas. Kata-kata seperti tidak mungkin, selalu gagal, aku bodoh, atau terlambat sudah adalah bahasa yang menyempitkan. Ia mengecilkan dunia di sekitarmu, mempersempit ruang napas, dan menanamkan rasa takut atau putus asa. Kata-kata ini membungkus kesadaranmu dalam lorong sempit, di mana pilihan tampak terbatas dan masa depan terasa suram. Sebaliknya, kata-kata seperti boleh jadi, aku sedang belajar, kenapa tidak, aku terbuka menerima, adalah bahasa yang memperluas. Ia membuka jendela kemungkinan, memberi ruang bagi keajaiban untuk menyelinap masuk. Bahasa yang memperluas bukan berarti kamu selalu positif secara berlebihan, tapi ia memberi ruang untuk pertumbuhan, perubahan, dan penyembuhan. Ia tidak mengabaikan realita, tapi mengundang potensi baru ke dalamnya. Tubuhmu adalah pendengar pertama dari semua yang kamu katakan. Saat kamu mengucapkan kalimat seperti, aku stres banget, bahkan sebelum orang lain mendengarnya, tubuhmu sudah mengaktifkan sinyal stres. Denyut jantung berubah, otot menegang, napas menjadi dangkal. Kata-kata seperti ini mengirimkan perintah langsung ke sistem saraf, bahkan jika kamu hanya mengatakannya dalam bercandaan. Begitu pula sebaliknya, ketika kamu berkata, aku damai atau aku aman, tubuhmu merespons dengan pelonggaran, dengan aliran napas yang lebih tenang, dengan detak jantung yang kembali stabil. Kita sering menganggap remeh kata-kata kita sendiri, padahal tubuh kita merekam semuanya. Inilah alasan mengapa orang-orang yang rajin mengucapkan afirmasi positif bukan sekadar sedang berpikir positif, tapi sedang melatih tubuhnya untuk bergetar dalam frekuensi yang lebih sehat dan terbuka. Namun bukan hanya kata-katanya saja yang penting, cara kamu mengatakannya pun menentukan getarannya. Kamu bisa berkata, aku baik-baik saja dengan nada yang datar dan tubuh yang menegang, dan itu akan terasa jauh dari damai. Sebaliknya, kamu bisa berkata, aku sedang belajar melewati ini dengan senyum kecil dan napas panjang, dan itu bisa terasa sangat kuat dan penuh harapan. Nada suara, ekspresi wajah, postur tubuh, semuanya adalah bagian dari bahasa energetikmu.
Saat kata, nada, dan emosi selaras, energi yang kamu pancarkan menjadi jernih dan kuat. Ia menjadi seperti magnet yang berbicara kepada semesta. Ini aku, ini niatku, ini getaranku, bawalah padaku yang selaras dengannya. Jadi, latihan sederhana yang bisa kamu mulai hari ini. Perhatikan bukan hanya apa yang kamu katakan, tapi juga bagaimana kamu mengatakannya. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, ia adalah alat manifestasi. Emosi yang menyertai bahasa adalah bahan bakarnya. Ketika kamu mengucapkan sesuatu dengan emosi penuh, baik itu syukur, cinta, harapan, atau keyakinan, kata-katamu berubah menjadi doa yang hidup. Ia bergerak keluar dari dirimu, memancar sebagai frekuensi yang ditangkap oleh hukum resonansi alam semesta. Itulah sebabnya kalimat afirmasi bukan sekadar mantra kosong. Jika diucapkan dengan emosi yang tepat, berulang kali, mereka mulai memahat ulang otak, tubuh, dan realitasmu. Sebaliknya, jika kamu terus-menerus mengulang kata-kata penuh keluhan, kritik, atau cemooh, baik kepada diri sendiri maupun orang lain, maka itulah magnet yang kamu pancarkan dan realitas yang kamu tarik. Emosi adalah sinyal, dan bahasa adalah jembatan antara niat batin dan dunia luar. Maka, jika kamu ingin mengubah hidupmu, mulailah dengan mendengarkan bahasamu. Ubah satu kata, ubah satu nada, ubah satu cara bicara pada dirimu sendiri. Kamu tak harus selalu berbicara sempurna, tapi cobalah untuk bicara dari ruang yang memperluas, bukan menyempitkan, dari tempat yang menyemangati, bukan menyabotase, dari kesadaran bahwa setiap kata yang kamu ucapkan adalah benih yang kamu tanam dalam tanah energimu sendiri. Dan suatu hari nanti, kata-kata yang kamu rawat hari ini akan tumbuh menjadi kenyataan yang kamu tinggali. Sebab, hidup yang kita alami adalah gema dari kata-kata yang kita getarkan. Bab 7, dialog cermin dan konfrontasi diri. Bayangkan ini, kamu berdiri di depan cermin, hanya berdua, kamu dan pantulanmu. Tak ada topeng, tak ada basa-basi, tak ada sorakan dari luar atau tepuk tangan dari siapapun. Hanya ada mata yang saling menatap dan sebuah pertanyaan yang mengambang di udara. Siapa aku sungguh-sungguh? Bagi banyak orang, berdiri di depan cermin lebih mudah untuk merapikan rambut atau memeriksa tampilan luar. Tapi jarang yang berani menatap ke dalam. Lebih jarang lagi yang berani berbicara. Padahal, dialog cermin adalah salah satu latihan spiritual paling mendalam dan, jujur saja, cukup menantang. Namun di balik ketegangan itu, tersembunyi kekuatan transformasi yang luar biasa. Cermin tidak memihak, ia tidak akan menyanjung atau menghakimi, ia hanya memantulkan, dengan jujur, dengan setia. Dan disinilah keajaibannya. Saat kamu mulai berbicara kepada dirimu sendiri di hadapan cermin, kamu tidak bisa bersembunyi. Kamu akan tahu kapan kamu sedang berbohong, kapan kamu sedang mencoba meyakinkan diri, padahal kamu sendiri belum yakin, dan kapan kamu akhirnya berbicara dari tempat yang sungguh-sungguh. Inilah kejujuran yang tidak bisa didapat dari luar. Dialog cermin adalah ruang privat untuk konfrontasi yang paling penting dalam hidupmu, antara dirimu yang sekarang dan dirimu yang ingin kamu wujudkan. Setiap kali kamu berkata, "Saya adalah," di depan cermin, kamu sedang memahat ulang identitasmu. Kamu sedang memperkenalkan versi baru dirimu pada sistem saraf, pada bawah sadar, pada dunia. Awalnya, mungkin terasa aneh. Mungkin kamu akan tergelak ketika berkata, "Saya berharga." Atau mungkin air mata menetes tanpa alasan ketika kamu berani berkata, "Saya pantas dicintai." Itu bukan tanda bahwa kamu gagal. Itu tanda bahwa hatimu sedang membuka ruang. Itu artinya kamu sedang menumbuhkan identitas baru. Karena identitas bukan fakta tetap. Ia bukan warisan genetik atau takdir yang tak bisa diubah. Ia adalah keputusan yang kamu buat setiap hari. Dan tidak ada tempat yang lebih kuat untuk memutuskan itu selain saat kamu menatap mata dirimu sendiri dan berani berkata, "Aku memilih untuk menjadi ini." Mari jujur, latihan ini tidak selalu menyenangkan. Mungkin kamu akan menghindari cermin. Mungkin kamu merasa seperti sedang acting. Mungkin kamu berkata, "Ini konyol, untuk apa ngomong sama diri sendiri?" Itu wajar, sebab selama ini kamu mungkin lebih sering berbicara dengan suara dalam kepala yang mengkritik, menyabotase, atau meragukan. Jadi saat kamu mulai berbicara dengan cara yang berbeda, lebih penuh kasih, lebih membangun, lebih afirmatif, sistem lamamu akan merasa terganggu. Namun kuncinya adalah konsistensi, bukan intensitas. Tak perlu 30 menit monolog dramatis. Cukup satu kalimat setiap hari. Satu pernyataan yang kamu ucapkan sambil benar-benar merasakan dan melihat dirimu sendiri saat mengatakannya. "Terima kasih sudah bertahan. Aku bangga padamu."
Saya adalah pencipta realitas saya. Sedikit demi sedikit, rasa aneh itu akan berubah menjadi akrab, lalu menjadi nyaman, lalu menjadi nyata. Apa yang kamu ucapkan penting, tapi cara kamu mengucapkannya lebih penting lagi. Bayangkan kamu berkata, "Saya percaya diri," sambil membungkuk, menghindari tatapan, dan suaramu bergetar. Otakmu tidak akan percaya, tubuhmu pun tidak akan percaya. Tapi coba kamu tegakkan tubuh, tatap matamu sendiri, tarik napas panjang, lalu ucapkan, perlahan tapi tegas, "Saya percaya diri." Tubuhmu akan mencatat itu sebagai kenyataan baru. Ketika bahasa tubuh dan nada suara menyatu dengan kata-kata yang kamu pilih, kamu mengirim sinyal ke seluruh sistem bahwa ini bukan lagi sekadar ucapan, ini adalah perwujudan. Dan tubuh akan mulai menyesuaikan sikap, perasaan, bahkan keputusan berdasarkan realitas baru ini. Inilah kekuatan dialog cermin. Bukan hanya ucapan, tapi pelatihan kehadiran. Mungkin kamu berpikir, tapi kalau aku belum merasa seperti itu, bukankah aku sedang berpura-pura? Jawabannya sederhana, ya, tapi itu bukan hal buruk. Pura-pura bukan berarti palsu. Kadang, berpura-pura adalah cara otak belajar mengenali kemungkinan baru. Sama seperti anak-anak berpura-pura jadi superhero, sebelum akhirnya mereka benar-benar merasa kuat. Perwujudan dimulai dari keberanian kecil untuk mencoba, untuk mengucapkan kalimat yang terasa lebih besar dari dirimu sekarang, untuk mengenakan identitas baru, meski ukurannya masih longgar. Dan tahu apa yang indah? Jika kamu terus memakainya, hari demi hari, identitas itu mulai menyesuaikan denganmu, atau kamu yang menyesuaikan dengannya, hingga pada suatu hari, tanpa kamu sadari, kamu tak lagi berpura-pura. Kamu telah menjadi. Jadi, jika kamu mencari cara untuk membangun kekuatan batin, untuk menciptakan hubungan baru dengan dirimu sendiri, atau sekadar untuk memulihkan kepercayaan pada hidup, mulailah dari cermin. Lihat matamu sendiri, bicaralah padanya. Dengarkan suaramu sendiri, dan pelan-pelan izinkan kata-kata itu membuka jalan bagi versi terbaik dari dirimu. Karena mungkin selama ini kamu hanya menunggu satu hal, dirimu sendiri, untuk akhirnya hadir dan berkata, "Aku di sini, aku siap menjadi aku." Bab 8. Mengakses vault bawah sadar. Bayangkan dalam dirimu ada sebuah brankas, bukan yang terbuat dari baja, tapi dari kenangan, kepercayaan, dan emosi yang terkunci rapi di bawah permukaan pikiran sadarmu. Itulah vault bawah sadar. Di sanalah terletak batasan-batasan tak terlihat tentang apa yang kamu anggap mungkin, layak, dan aman, termasuk dalam hal kekayaan. Seringkali kita berkata ingin kaya, ingin bebas finansial, ingin hidup berkelimpahan. Tapi jika vault di dalam batin, kita menyimpan program bahwa uang itu berbahaya, bahwa kaya itu egois, atau bahwa aku tak pernah cukup pintar untuk sukses, maka kita sedang menekan gas sambil menginjak rem. Dan kamu tahu siapa yang akan menang, bukan niat sadar tapi isi vaultmu. Pikiran bawah sadar adalah penjaga realitas. Ia tidak bertanya apakah kepercayaanmu logis, adil, atau produktif. Ia hanya menyimpan dan mengulang. Dan batas kekayaan yang kamu alami hari ini, baik secara pendapatan, tabungan, atau kenyamanan menerima uang, biasanya tidak datang dari dunia luar, tapi dari batas yang tertanam di dalam. Mungkin kamu dibesarkan dalam lingkungan yang selalu berkata, uang bikin orang berubah. Atau mungkin kamu pernah mendengar, kita ini bukan keluarga kaya, jadi jangan bermimpi tinggi. Setiap kalimat seperti itu masuk ke dalam vault, tidak langsung terasa, tapi lama-lama membentuk tembok batin. Dan saat kamu mencoba menembusnya dengan kerja keras, logika, atau semangat motivasi sesaat, vault itu tetap tertutup rapat karena ada satu hal yang lebih kuat dari argumen, yaitu emosi. Vault bawah sadar tidak berbicara dalam bahasa kata, tapi dalam bahasa rasa. Ia tidak peduli seberapa hebat strategi keuanganmu. Jika setiap kali kamu menerima uang besar, kamu merasa bersalah, takut, atau tidak nyaman, Vault akan segera mengaktifkan alarm. Bahaya, katanya, ini bukan zona aman kita. Dan kamu akan mulai secara tidak sadar menyingkirkan peluang, menolak rezeki, atau membelanjakan uang dengan cepat agar kamu kembali ke zona nyaman batinmu, kekurangan yang terasa familiar. Inilah sebabnya mengubah realitas keuangan tidak cukup dengan baca buku atau ikut seminar. Kamu harus merasakan ulang relasi dengan uang. Emosi lama perlu diberi ruang untuk diproses. Dan emosi baru, seperti rasa syukur, aman, dan layak, perlu ditanamkan kembali ke dalam sistemmu. Salah satu cara paling kuat untuk menjangkau vault bawah sadar adalah lewat visualisasi.
Karena pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan, ia akan merespons gambar mental seperti ia merespons pengalaman nyata. Jadi setiap kali kamu memvisualisasikan dirimu hidup dalam kelimpahan, bukan sekadar melihat, tapi merasakan seolah itu nyata, kamu sedang mengirim pesan baru ke dalam vault. Inilah zona aman yang baru. Tapi ingat, visualisasi bukan soal melihat rumah mewah atau saldo rekening. Itu hanya kulit luar. Yang lebih penting adalah emosi di baliknya, ketenangan, kelegaan, rasa percaya. Karena vault akan terbuka bukan karena kamu membayangkan mobil sport, tapi karena kamu percaya kamu boleh bahagia, kamu percaya kamu layak aman, kamu percaya kamu tidak harus menderita lebih dulu untuk menerima. Namun visualisasi saja tidak cukup jika lingkunganmu sehari-hari terus mengulang pesan lama. Pikiran bawah sadar dipengaruhi oleh pengulangan, dan lingkungan adalah pengulang paling konsisten. Apa yang kamu dengar, lihat, dan rasakan setiap hari secara tidak langsung membentuk program bawah sadar yang baru atau memperkuat yang lama. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang mengeluh tentang uang, yang merasa dunia ini kekurangan, atau yang menganggap kaya itu mencurigakan, vault dalam dirimu akan terus menerima pesan yang sama. Kelimpahan itu bukan untuk kita. Maka dari itu, kadang langkah pertama bukan langsung cari uang lebih banyak, tapi perlahan ubah lingkungan mentalmu. Pilih konten yang kamu konsumsi, dengarkan kata-kata yang membangun, hadir dalam komunitas yang mendukung impianmu, meski hanya secara virtual. Karena vaultmu akan terbuka lebih mudah saat ia dikelilingi oleh sinyal-sinyal bahwa kelimpahan itu aman, sehat, dan bisa dipercaya. Inilah bagian yang sering diabaikan. Pergeseran bawah sadar butuh kesabaran. Vault tidak terbuka hanya karena kamu berkata satu kali, "Saya layak." Ia butuh kamu hadir berulang kali dengan niat yang jelas, emosi yang baru, dan tindakan yang konsisten. Butuh kamu berani merangkul ketidaknyamanan saat program lama mulai runtuh dan program baru belum terasa kokoh. Kadang vault akan memberontak, kadang kamu akan kembali ke pola lama. Kadang kamu merasa seolah tidak ada yang berubah. Tapi seperti mengukir batu dengan tetesan air, perubahan yang paling dalam justru datang dari ketekunan lembut, bukan letupan keras. Jangan buru-buru, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Fokus pada satu hal, terus membuka ruang dalam dirimu untuk menerima kemungkinan baru. Mengakses vault bawah sadar bukan tentang memaksa realitas berubah, tapi tentang mengizinkan dirimu percaya bahwa kamu memang bisa memiliki realitas yang berbeda. Karena pada akhirnya, kekayaan bukan sekadar soal uang, ia adalah soal hubunganmu dengan dirimu sendiri. Dan saat hubungan itu pulih, saat vault dalam dirimu merasa aman untuk membuka pintunya, maka kekayaan akan datang bukan sebagai kejutan, tapi sebagai refleksi dari siapa kamu percaya dirimu telah menjadi. Bab 9. Menjinakkan kritikus batin. Ada suara yang tak pernah benar-benar diam. Ia muncul saat kamu ingin melangkah, saat kamu mencoba sesuatu yang baru, saat kamu mulai membayangkan hidup yang lebih besar. Ia berbisik pelan, kadang tajam, kadang sinis, dan berkata, "Kamu siapa? Nanti kalau gagal gimana? Jangan terlalu berharap." Inilah kritikus batin. Sosok tak terlihat yang tinggal dalam benak kita, bersenjatakan keraguan, rasa malu, dan ketakutan. Suaranya seperti berasal dari kita sendiri, padahal sejatinya ia hanya gema masa lalu. Kritikus batin bukanlah musuh, melainkan rekaman lama. Ia lahir dari pengalaman masa kecil, kalimat orang tua, guru, atau lingkungan yang dulu pernah menyakitkan. Setiap celaan yang tak kita proses, setiap kegagalan yang belum kita peluk, tersimpan sebagai fragmen kecil dalam benak, dan dari sanalah kritikus ini mendapat kekuatannya. Ia tidak berbicara berdasarkan masa depan, tapi dari arsip luka. Jadi ketika kamu berkata, "Aku ingin menjadi bebas secara finansial," ia tidak menilaimu dari kapasitasmu sekarang, tapi dari rasa takut lama, takut ditolak, takut gagal, takut ditinggalkan. Maka, langkah pertama untuk menjinakkan kritikus batin bukanlah melawannya, tetapi menyadari, suara ini bukan kebenaran, hanya cerita lama yang belum selesai. Di balik kritikus batin tersembunyi sesuatu yang lebih dalam, shadow, bayangan dari aspek diri yang pernah kita tolak, sembunyikan, atau anggap tidak layak. Shadow ini bisa berupa trauma, perasaan tidak cukup, kemarahan yang dipendam, atau rasa malu yang dibungkam. Kita tidak melihatnya secara langsung, tapi dampaknya nyata, sabotase halus, kecemasan tanpa sebab, atau rasa tidak pantas saat berdekatan dengan keberhasilan.
Shadow inilah yang sering menarik kita kembali ke zona nyaman yang sempit, karena sekalipun dunia berkata kita bisa sukses, jika di dalam masih ada bagian diri yang merasa, aku kotor, aku bodoh, atau aku bukan siapa-siapa, maka shadow itu akan menarik rem darurat. Namun shadow bukan kutukan, ia hanyalah bagian dari diri kita yang belum dipeluk. Kritikus batin hidup dari skrip lama. Kalimat seperti, kamu selalu gagal, atau kamu tidak sepintar itu, telah diputar ribuan kali sampai kita menganggapnya fakta. Padahal, itu hanya naskah, dan semua naskah bisa ditulis ulang. Caranya, tangkap kalimatnya, ubah nadanya, dan hadirkan versi dirimu yang lebih bijak untuk menjawab. Contoh, kritikus, nanti kamu bikin malu sendiri. Kamu, kalaupun aku gagal, itu bagian dari proses. Aku tumbuh, bukan malu. Kritikus, kamu nggak cukup cerdas untuk itu. Kamu, aku sedang belajar, dan itu cukup. Lakukan ini seperti dialog, bukan untuk mengusir suara itu, tapi untuk mengajari ulang. Kamu bukan lagi anak kecil yang tak berdaya. Kamu adalah diri dewasa yang bisa memilih ulang makna setiap pengalaman. Saat kritikus batin bicara, kebanyakan dari kita bereaksi, merasa hancur, menyerah, atau marah. Tapi reaksi hanya memberi suara itu lebih banyak energi. Yang kita butuhkan adalah kejelasan. Kejelasan bahwa suara itu tidak merepresentasikan seluruh dirimu. Kejelasan bahwa kamu tetap boleh melangkah meski ragu ada. Kejelasan bahwa keberanian bukan tentang diamnya kritikus, tapi tentang memilih bertindak meskipun ia bicara. Kamu bisa berkata, aku dengar kamu, aku tahu kamu ingin melindungiku, tapi aku juga punya hak untuk mencoba dan percaya. Ini bukan tentang menghilangkan kritikus batin, tapi memimpin dirimu sendiri lebih tinggi dari suaranya. Cara terdalam untuk menjinakkan kritikus bukanlah dengan mengalahkannya, tapi dengan mengampuninya, dan sebelum itu dengan mengakui bahwa ia pernah dibentuk dari rasa sakit yang nyata. Mungkin kamu pernah merasa tak cukup baik di mata seseorang yang kamu kagumi. Mungkin kamu pernah dipermalukan saat mencoba sesuatu, dan bagian dalam dirimu untuk bertahan menciptakan kritikus sebagai pelindung. Namun kini, kamu tak lagi butuh perlindungan itu. Kamu butuh kebebasan. Maka datangilah suara itu dengan kelembutan. Ucapkan dalam hatimu, terima kasih sudah berusaha melindungiku. Aku tahu kamu hanya ingin aku aman. Tapi sekarang aku siap untuk hidup lebih luas. Aku maafkan pengalaman yang membentukmu dan aku izinkan diriku untuk tumbuh. Ini bukan mantra ajaib, tapi ini adalah langkah spiritual untuk melepaskan simpul lama yang mengikat pertumbuhanmu. Karena seringkali yang kita butuhkan bukan teknik baru, tapi hubungan baru dengan diri sendiri. Menjinakkan kritikus batin bukanlah soal menjadikan pikiran kita selalu positif, tapi soal memeluk sisi gelap dengan cahaya kehadiran. Saat kamu bisa mendengar suara ragu tanpa takut, memeluk rasa takut tanpa menghindar, dan berbicara pada dirimu sendiri dengan keberanian dan kasih, disitulah transformasi dimulai. Dan kamu akan menyadari, bukan kekayaan yang membuatmu layak, tapi kesediaanmu untuk berdamai dengan dirimu sendiri. Itulah kekayaan sejati yang akan memanggil segalanya masuk. Bab 10, Ritual Harian Kesadaran Kekayaan. Bayangkan kekayaan bukan sebagai tujuan jauh di cakrawala, melainkan sebagai benih yang setiap hari kamu siram dan rawat dengan penuh perhatian. Kekayaan, dalam pengertian ini, bukan sekadar angka di rekening bank atau status sosial, tapi frekuensi yang kamu tanamkan lewat ritual-ritual kecil dalam keseharian, sebuah cara hidup yang menyatu dengan tiap detik perjalananmu. Cara kamu memulai pagi hari memegang peranan krusial. Ritual pagi adalah ladang di mana benih kesadaran kekayaan ditanamkan. Ini bukan soal seberapa banyak pekerjaan yang kamu kerjakan di pagi hari, melainkan bagaimana kamu men-setting frekuensi batin dan pikiran. Bayangkan, saat kamu membuka mata, kamu memilih untuk menyambut hari dengan perasaan hari ini adalah peluang, bukan hari ini berat. Tidak peduli apa yang terjadi kemarin, ritual pagi adalah reset yang memberi kamu energi kemakmuran. Beberapa orang mengucapkan afirmasi, ada yang bermeditasi singkat, dan ada pula yang cukup dengan tarik napas dalam dan mengucapkan terima kasih atas nafas pertama itu. Ritual sederhana ini membentuk bahasa batin yang berbeda, bahasa syukur, bahasa kemungkinan, bahasa kelimpahan. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus bergerak, keheningan menjadi oase. Keheningan bukan hanya ketiadaan suara, tapi ruang di mana kamu menyelaraskan pikiran, hati, dan niat. Melalui keheningan,
kamu mendengar suara batin yang sesungguhnya, bukan sekadar kebisingan kekhawatiran. Keheningan memungkinkan kamu merasakan getaran kemakmuran dalam diri, sehingga seluruh tubuh dan pikiran beresonansi pada frekuensi yang sama. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk duduk tenang, merasakan detak jantung, mengamati napas tanpa menghakimi. Di sanalah kamu bertemu dengan diri sejati yang penuh potensi. Kata-kata dan niat saja tidak cukup jika tidak disertai dengan emosi. Emosi positif seperti sukacita, syukur, dan harapan adalah bahan bakar yang menggerakkan realitasmu. Bayangkan kamu sedang mengisi bensin ke mobil. Kata-kata adalah mesin yang menggerakkan, tapi tanpa bensin, mesin itu tidak akan jalan. Emosi positif adalah bensin itu. Saat kamu menjalani ritual harian, fokuskan untuk menanamkan emosi ini. Contohnya, saat menuliskan jurnal harian, jangan hanya tulis apa yang kamu inginkan, tapi rasakan seolah itu sudah terjadi. Rasakan sukacita kecil saat menerima keberhasilan, sekecil apapun. Ini menciptakan medan magnet internal yang menarik hal-hal serupa ke hidupmu. Seringkali kita lupa memberi ruang untuk merayakan kemajuan kecil. Padahal, ritual untuk menyambut hari, merayakan kemenangan sekecil apapun, dan mencatat perjalanan adalah bahan bakar kekayaan batin. Menyambut pagi dengan senyuman, merayakan target tercapai, walau sekecil mengganti kebiasaan lama, dan mencatat hal-hal positif yang terjadi setiap hari adalah ritual yang meneguhkan kamu sebagai pribadi yang sadar akan kekayaan. Tuliskan 3 hal yang kamu syukuri setiap hari. Ini bukan hanya soal bersyukur, tapi mengirimkan sinyal pada otak bahwa hidupku penuh dengan kelimpahan. Lama-lama, sinyal ini menjadi program default. Pernahkah kamu merasakan pikiranmu kusut saat berada di ruangan yang berantakan? Kebersihan ruang bukan hanya soal estetika, tapi cerminan dari kejernihan batin. Ritual membersihkan dan merapikan ruang kerja atau rumah tidak hanya mengatur fisik, tapi juga menata energi dan pikiran. Saat ruang bersih dan terorganisir, kamu memberikan sinyal ke otak bahwa kamu siap menerima yang baru, ide, peluang, dan tentu saja kekayaan. Cobalah biasakan membuka hari dengan merapikan sesuatu yang kecil, meja, tempat tidur, atau bahkan hanya menyapu lantai sebentar. Energi yang tertata rapi di luar akan meresap dan menenangkan di dalam. Ritual harian kesadaran kekayaan bukanlah beban, tapi hadiah kecil untuk diri sendiri yang membangun fondasi kuat untuk hidup yang kamu impikan. Dari ritual pagi yang menanamkan frekuensi kemakmuran, keheningan yang menyelaraskan jiwa, emosi positif sebagai bahan bakar, hingga merayakan dan mencatat kemajuan kecil, semuanya membentuk harmoni yang membawamu menuju kehidupan melimpah. Ingat, kekayaan adalah perjalanan, bukan tujuan sekali waktu. Dan perjalanan ini dimulai setiap hari dengan langkah-langkah kecil yang penuh makna. Jadi, bagaimana ritual harianmu hari ini? Kesimpulan. Menutup perjalanan ini, mari kita renungkan satu hal sederhana namun mendalam. Kekayaan sejati bukanlah hadiah yang jatuh dari langit, melainkan karya seni yang kita ciptakan lewat dialog batin kita setiap hari. Dari bisikan lembut yang mengisi ruang pikiran, kata-kata yang kita pilih, hingga energi emosi yang kita beri makan, semuanya menenun jaring realitas yang membentuk dunia kita. Ketika kita berani menghadapi cermin diri dengan jujur, menulis ulang skrip lama yang membelenggu, dan membangun ritual yang menyelaraskan jiwa dengan alam semesta, kita bukan hanya menarik kekayaan materi, tapi juga mengundang kelimpahan dalam segala bentuknya, kebebasan, cinta, dan kedamaian. Ini adalah undangan untuk terus melangkah, bukan dengan beban perjuangan yang melelahkan, tapi dengan niat yang murni dan keberanian yang tumbuh dari kesadaran. Karena saat kita berbicara dengan diri sendiri dengan kasih dan keyakinan, kita membuka pintu pada kemungkinan tanpa batas. Sebuah dunia di mana kekayaan menjadi cermin dari siapa kita sebenarnya, bukan hanya apa yang kita punya. Maka, biarkan setiap kata menjadi mantra penyembuh, setiap pikiran menjadi ladang harapan, dan setiap langkah menjadi tarian sukacita dalam perjalanan menuju kehidupan yang penuh makna dan kemakmuran yang tulus. Selamat menikmati proses ini, karena kekayaan sejati adalah perjalanan yang indah, dan kamu adalah senimannya.